Kami baru pulang dari Papua. Karena zona 3 itu Papua harga beras cukup tinggi. Begitu kami ke lapangan itu begitu berat medannya. Ada yang harus naik pesawat. Bayangkan beras kirim pakai pesawat. Ada yang naik truk dan itu berhari-hari tenggelam truknya. Nah, sekarang solusi permanen adalah kami sudah bicara seluruh Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya. Kami ketemu semua, kami ke sana ketemu diskusi solusi permanen adalah kebutuhan beras di Papua 660.000 ton. Kita penuhi baru 120.000 ton. Kita masih butuh 500.000 ton. 500.000 ton itu membutuhkan 100.000 hektar. Insya Allah 2026, 2027 kita beresin. Artinya apa? Papua solusi permanen adalah memproduksi beras dan bukan saja beras, dan umbi-umbian yang juga diminta oleh saudara-saudara kita di sana. Jadi beras, insya Allah 2 tahun kita selesaikan. Insya Allah selesai mandiri pangan. Nah, kita ingin seluruh pulau mandiri pangan. Sumatera sudah mandiri pangan. Oleh karena itu, ada bencana, kita tidak kesulitan. Kalimantan mandiri pangan. Sulawesi mandiri pangan khususnya beras ya. Kemudian Papua, ini satu pulau mandiri pangan 2 tahun ke depan. Itu solusi permanen kita. Pak, tadi 11.000 itu di 3 provinsi, Pak. Kawasan Sumatera keluar daerah yang kena bencana ini dipastikan gimana biar pangannya dan naik harganya. Jadi kita lihat dari BPS dan pemantauan harga beras stabil aman, dan kita ingin melakukan operasi pasar. Tidak boleh puas dengan penurunan sekarang. Kami harus operasi pasar. Kenapa? Stok kita hari ini tanggal 11. Stok kita hari ini 3,7 juta ton. Dan ini tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia. 3,7 juta ton, dan itu produksi dalam negeri. Yang tertinggi selama ini maksimal di akhir tahun 2 juta ton. Prediksi kami di tinggal 20 hari di gudang kemungkinannya 3,67 juta ton, dan itu tertinggi. Jadi masalah beras untuk Republik Indonesia insya Allah aman. Pak, harga cabai sama bawang naik, Pak, atau Cabai nanti kami sudah beritahu hortikultura, Dirjen Hortikultura. Cabai, bawang tolong, karena bawang merah kita sudah ekspor juga. Nah, tinggal distribusi. Memang yang agak mengganggu harga biasanya di tahun baru Nataru itu adalah karena ada longsor, ada banjir. Ini distribusinya yang biasa agak-agak berat. Yang lain? Pak, cetak ulang anggarannya dari mana, Pak? Dari pemerintah pusat, dari kami. Sudah anggarannya sudah siap. 11.000 hektar itu di provinsi Beres, aman. Di provinsi mana, Pak? Kami di Aceh, Sumut, dan tiga-tiganya. Jadi kami siapkan. Puso ya, Pak? Puso, bukan puso, ratah. Lahannya Kalau puso itu tanamannya tidak ada, termasuk sawah-sawahnya hilang. Kami nanti bangun kembali. Ada yang lain? Makasih ya teman-teman media. Sekali lagi, yang teliti, cukup teliti bahwa 21.000 itu terima kasih. Anda adalah bagian dari pahlawan pangan Republik Indonesia. Aku apresiasi, dan itu ingin mengawal kita bersama untuk memperbaiki di bangsa. Kami bahagia. Bahkan kalau perlu aku undang, sampaikan yang nomor 1, 2, 3 sampai nomor 3 yang memuat itu, lihat jamnya. Aku mengundang ke sini, ayo kita makan sama-sama. Aku apresiasi, aku bangga dengan mereka. Yang penting jangan fitnah. Dia katanya korupsi, gimana korupsi beras? Ini yang dikirim beras. Langsung sekjen tengah malam, aku telepon dua-dua. Tuh, bahayanya. Salah saja. Oh Pak, satuannya salah. Lalu gimana menyampaikan semua orang? Sampaikan cepat bahwa satuannya salah. Yang sak, mana sak tadi?
Karena banyak yang tanya, ini. Dan kita terima beras ya. Masih sekarang terima Indomie, minyak goreng nih. Nah, ulangi. Apa benar teman-teman media? Ini 1 kilo atau 5 kilo? 5 kilo. Clear ya? Clear ya? Oke, ada mereknya lagi. Jadi salah tulis. Maafkan aku karena aku manusia biasa, pasti hilang. Tapi yang terpenting adalah niat. Merah putih, niat persaudaraan Kementerian Pertanian dibuktikan dengan ada sumbangan dengan mitra strategis ini hadir semua 75 miliar. Dan itu tidak mudah. 75 miliar semua. Saya ulangi, 75 miliar bantuan dari rekening pribadi masing-masing, dari ada perusahaan, ada dari Pak Wamen, ini ada direktur semua hadir, kemudian 1,2 triliun dari negara. Regular dan non regular. Oke? Clear ya? Tolong kalau masih ada satuannya, nggak ada lagi satuannya salah. Tapi begini. Satuannya tambah bagus, Pak. Hah? Kan 5 kali. Sebenarnya bagus karena 5 kali kan. Harusnya dibalik, bukan korupsi. Waduh, kasihan nanti Menteri Pertanian yang ganti. Karena kalau ada meleset, aku yang tanggung jawab. Yang 75 miliar, aku tanggung jawab sebagai menteri maupun pribadi. Aku tidak ingin biarkan saudara kita mempercayai kita. Kepercayaan saya hilang karena nilainya 70 miliar. Aku tidak boleh takabur, tapi tanggung jawab penuh adalah Menteri Pertanian kalau 75 miliar ini salah. Juga yang 1,2 triliun, kita tanggung jawab bersama. Tolong teman-teman saya, tolong dibantu ya. Oke, ada yang lain? Boleh tanya yang lain juga? Pak, kemarin Pak Nusron bilang yang terendam, sawah terendam lumpur 65.000 hektar. Oh ya, terendam. Terendam tetapi tumbuh masih bisa ditanami. Nah, yang rusak total saya dari lapangan langsung. Itu rata tuh. Ah, itu kita kasihan, ada ibu-ibu aku peluk, nangis. Bu, doakan aku sehat, Januari aku mulai jalan. Jadi kita mulai nanti cetak sawah ini itu mulai dari Aceh, Sumut dan Sumbar. Ah, yang kena Sumut saja 44.000 waktu saya turun. Sumut saja yang kena. Yang kena hanya Pusok, kami ganti benih, kami berikan alat mesin pertanian. Oke? Apa? Beres, insya Allah. Tinggal berdoa 20 hari. Kita tidak tahu, tapi insya Allah. Keyakinan saya tinggal 20 hari dari 365 hari penantian. 365 hari menantikan, kita nantikan itu swasembada, tapi 20 hari rasanya iya. Karena kenapa? Kalau keluarkan rekomendasi impor itu butuh waktu 1 bulan 2 bulan. Nah, tinggal 20 hari. Kalau matematikanya sih hampir pasti. Doakan yang baik-baik ya. Oke? Nanti kita insya Allah di akhir tahun ya, tanggal 1 Januari kita bersyukur insya Allah swasembada kita raih. Ada yang lain? Biar puas. Ada Perpres baru 113 itu mengenai pupuk, itu revisi apa Pak? Mengenai pupuk? Tata kelola pupuk. Oke. Penurunan harga 20%. Itu dulu harusnya saya terangkan ulang. Karena itu butuh waktu banyak supaya beritanya banyak. Berapa sih target berita hari ini? Kan biar puas tadi nanyanya, jadi saya nanya lagi. Itu untuk singkat saja, Perpres penurunan harga pupuk 20%. HET, dari HET. Saya baca ada ekspor pupuk urea non subsidi itu. Oh ya, itu urus ada berapa ekspor pupuk nanti? Tahun ini sekitar 1,4. Ekspor 1,4. Tolong dong beritakan. Iya. Ekspor pupuk 1,4 juta ton. Itu target Pak. Realisasi. Realisasi Pak. Realisasi. Ini direkturnya keuangan, ini yang punya uang. Jadi hebat kan? Berarti selama Hebat, ini, saya tanya, hebat kan permintaan Pak Prabowo? Turun harga, ekspor, tambah volume. Kita doakan presiden kita, luar biasa. Aku dengan beliau, hari Minggu kita rapat, itu 6 jam. Habisnya 1 judul lagi tuh, hari Minggu kemarin ini. Mulai jam 12, kami jam 12, tapi rapatnya 3 jam.
Sebelum beliau berangkat, aku pamit langsung ke Papua. Bayangkan, mengambil pupuk mudah, turun 20%, volumenya bertambah, ekspornya 1,4 juta. Hebat kan? Itu baru pupuk. Bulog juga tertinggi selama merdeka. Stoknya sekarang mana Bulog? Ada Bulog nggak ada? Nggak ada. Mana? Oh, Pak Dirkau. Berapa stok sekarang? 3,7 ya? 3738. Udah. Dan itu tidak pernah terjadi. Makasih Pak Direksi. Gak pernah terjadi. Ya, tapi memang kelirulah kemarin. Satu paket 1 kilo. Ampun saya. Sudah, aku sabar. Oh, ini dikorupsi. Dibalik dong. Mestinya yuk kasihan mentang dibodohi. Iya kan? Saya tanya, kalau lebih pengirimannya 100 ton, terus diberitakan cuma 20 ton, menurut korupsi atau bagaimana? Berlebih sedekahnya? Karena you tanya saya berapa kali. Aku tanya, menurut Anda bagaimana? Kurang, Pak. Hah? Berlebih bagus. Berlebih kan? Berarti bukan korupsi, namanya berlebih kan? Sedekahnya bertambah. Itu pun bukan uang negara. Ini uang pribadi-pribadi. Ya, ini uang saya memulai, disusul Pak Wamen, seluruh dirjen. Tapi saya bilang jangan ada melampaui dari gajinya, nanti istrinya marah. Nah, jadi aku paham itu. Kalau nggak jadi. Hampir saya bilang kalau saya nggak jadi. Oke, ada lagi? Cukup ya? Silakan, biar puas. Media janganlah, bantulah kita kalau salah satuan. Ini juga media aku pantau. Ini klarifikasinya tidak mau gimana sih kita berteman. Pilar demokrasi itu adalah media. Dan aku terima kasih, aku apresiasi. Bila perlu saya undang musuh, datang sini di tempatku yang nomor 1 memuat, nomor 2, nomor 3. Datang ke tempatku, aku ingin terakhir makan bersama. Kenapa? Kalau perlu aku kasih piagam, karena saya bangga dengan mereka mengoreksi kita di saat kita kerja keras. Tapi jangan berlebihan lah. Kalau sudah diklarifikasi jangan ditambah-tambah kemana-mana. Ya, karena dosa juga. Terkait program hilirisasi, Pak. Apa? Itu kapan akan dimulai, Pak? Apa itu? Program hilirisasi, Pak. Program hilirisasi. kapan dimulai? Oh, sudah jalan. Sudah sekarang penanaman sudah mulai ada di jam perkebunan. Kita sudah mulai. Untuk kelapa saja di Maluku Utara sudah 1 berdiri pabrik kelapa, dan dulu harganya kelapa 600 rupiah per biji per butir, sekarang menjadi 3.500. Itu artinya 500%. Kalau perlu ke depan naik 1000%. Kita hilirisasi menjadi coconut milk dengan Visio. Kita sudah ekspor. Tahun depan 2 pabrik diresmikan. Yang berikutnya pabrik yang besar itu di Morowali. Itu oleh Pak Rosan. Kemudian rencana berikutnya di Indra Gili, Riau. Jadi kita hilirisasi, bayangkan kelapa harganya 600 menjadi 3.500, bisa naik 10.000, 5.000 sampai 10.000. Oke, masih ada. Umpo mau dapat? Ada yang nggak ada lagi? Makasih ya. Makasih saudaraku. Anda mensupport pertanian luar biasa. Tetapi tolong berikan kritik konstruktif seperti yang 1 kilo sebenarnya ternyata 5 kilo. Itu bungkusannya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.